Haleluya, saudaraku. Apakah saudara bersuka cita pada malam hari ini? Yang suka cita katakan amin. Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara semuanya. Untuk itulah Tuhan Yesus lahir di dunia ini, saudaraku, karena Dia mengasihi saudara semuanya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dan Dia lahir bukan hanya supaya Dia bisa lahir saja, tapi Dia lahir di dunia ini supaya Dia bisa mati bagi saudara, karena Dia mengasihi saudara. Dia menyerahkan nyawanya supaya saudara semua yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dan biarlah pada malam hari ini saudara-saudara semuanya pulang dengan kebebasan. Kebebasan, kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Itulah kebebasan yang sejati yang Tuhan sediakan bagi saudara. Karena banyak orang di dunia ini, saudara, mereka tidak sadar mereka terikat. Mereka tidak sadar mereka dijajah, saudaraku. Ya, mereka tidak sadar mereka sedang dalam penjajahan. Mari buka Alkitab saudara dalam Yohanes 8. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yohanes 8. Kita lihat dari ayat 32 sampai 36. Katakan amin. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tuhan Yesus berkata, kamu perlu dimerdekakan. Dan orang Yahudi heran. Mereka berkata kepada Yesus, kenapa engkau katakan kami perlu merdeka? Kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dan Tuhan berkata yang berikutnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah saudaraku, setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa, mereka di bawah perbudakan setan. Mereka adalah hamba dosa. Dan Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ada penjajahan yang lebih mengerikan, saudara, daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lain. Dan kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Amin. Kita bersyukur Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun. Katakan amin. Tetapi ada satu penjajahan yang lebih dahsyat daripada penjajahan satu bangsa ke bangsa lain. Memang mengerikan, saudaraku, kalau bangsa kita ini terus dijajah misalnya oleh bangsa-bangsa lain. Hidup kita sangat menderita, kita pun tahu menceritakan hal itu. Tapi puji Tuhan kita sudah merdeka tahun 45. Sekarang kita sudah tidak lagi dijajah. Tapi ada penjajahan yang lebih mengerikan daripada penjajahan satu bangsa kepada bangsa lain. Apakah itu penjajahan dosa ini, saudara? Di mana hidup kita terus-menerus berbuat dosa. Kita dalam perbudakan dosa, saudara. Dan walaupun kita mau bebas, kita tidak bisa karena kita dijajah. Dan saudara, karena kita dijajah oleh dosa, dosa akan membawa saudara kepada satu penderitaan yang mengerikan di dunia ini. Dosa akan membawa saudara kepada penyakit, kepada hidup yang susah, kepada hidup yang khawatir, kepada hidup yang cemas. Bahkan banyak orang yang depresi, bahkan bunuh diri, saudara. Itu adalah akibat dosa. Dosa akan membawa saudara kepada kegagalan, saudara, dalam hidup ini. Dan paling parah, dosa akan membawa saudara kepada hukuman yang kekal di neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Dan kemudian Dia disalib di kayu salib di Golgota. Dia mati mencurahkan darahnya. Untuk apa? Untuk membebaskan saudara dari segala dosa saudara. Katakan amin dengan lebih kuat. Dia disalib
salibkan. Dia mencucurkan darahnya supaya saudara tidak lagi hidup dalam tindasan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, saudaraku, mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Dosa akan membawa saudara kepada maut. Tidak cukup saudara yang menderita di dunia ini akibat dosa, tapi saudara juga akan pergi kepada maut, hukuman yang kekal selama-lamanya karena dosa saudara. Itulah dia pekerjaan setan. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi untuk itulah Yesus menyatakan dirinya menjadi manusia, supaya dia bisa merusakkan pekerjaan iblis. Amin. Itu dengan Yesus mati di dunia ini, saudara, di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu, maka saudara bisa bebas daripada semua pekerjaan setan itu. Haleluya. Yesus telah menang. Dia bangkit dari maut. Dia merusak pekerjaan setan. Dia mengalahkan setan. Yesus telah melucuti setan dan menjadikan setan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2:15 berkata, Yesus telah menang. Karena dia sudah bangkit dari maut. Setan sudah dikalahkan. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Katakan amin. Tuhan Yesus tidak melakukannya bagi dirinya. Tuhan Yesus melakukannya bagi kita, supaya dengan darahnya dia bisa menebus kita dari dosa kita, dan bisa membebaskan kita dari segala dosa dan akibat-akibat dosa. Katakan amin. Amin. Karena itu mulai hari ini terimalah kebebasan di dalam Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini bebas dari dosa-dosa saudara. Saudara juga bebas daripada semua akibat-akibat dosa saudara. Untuk dosa itu banyak saudara. Kegagalankah? Walaupun saudara bekerja keras tapi tetap gagal. Saudara pegang satu pekerjaan tetap gagal. Saudara coba lagi pekerjaan yang lain. Saudara cari kerja lagi di tempat lain, tetap juga gagal. Saudara tetap juga miskin. Itu juga salah satu kutuk dosa. Orang tua kita miskin, nenek moyang kita miskin, dan kita juga terus miskin. Walaupun kita bekerja keras setiap hari, tapi hidup kita juga tetap miskin saudara. Ya, itu kutuk dosa. Dan kalau saudara mengalami kecelakaan terus menerus, semua orang baik-baik saja, saudara menyeberang jalan pun celaka saudara, itu kutuk dosa. Dalam malam hari ini kita bebas daripada segala itu. Katakan amin. Karena Yesus datang membawa kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Katakan amin. Tadi kita baca Yohanes 8:32. Kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Mari pada hari ini kita kenal kebenaran, supaya kita merdeka. Siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus, bagaimana jalannya saudara mengenal kebenaran? Percaya kepada Yesus. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan itulah yang akan membebaskan saudara. Mari pada malam ini terima Yesus dalam hidup saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan menerima kebebasan daripada semua dosa-dosa saudara. Saudara juga bebas daripada semua kutuk-kutuk dosa. Dan juga bebas daripada semua ikatan-ikatan dosa dari hidup saudara. Katakan amin. Kalau saudara selama ini terikat dengan begitu banyak keterikatan, apakah itu ikatan judi, minuman keras, pornografi, kenajisan saudara, saudara berusaha bebas. Hati nurani saudara menuduh saudara, tapi saudara tetap juga terikat dengan mabuk-mabuk. Dan saudara sudah janji,
Setiap tahun baru, tahun ini aku mau hidup baru. Tahun ini aku, misalnya, tahun ini aku tidak mau pukul istriku lagi. Aku tidak mau mabuk lagi. Aku tidak mau buat jahat lagi. Aku tidak mau korupsi lagi. Aku tidak mau mencuri lagi. Segala macam janji kita ucapkan pada tahun baru. Resolusi tahun baru. Kita katakan, tahun ini tahun yang baru. Aku mau hidup baru. Tetapi saudara dapati diri saudara tetap juga melakukan dosa yang sama, terikat juga dengan dosa yang sama. Malam ini terima kemerdekaan sejati dalam Yesus. Pulang dengan kebebasan. Karena hanya Yesus yang bisa membebaskan kita. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah Injil yang sejati, di mana Tuhan berikan keselamatan kepada kita karena kita percaya kepada Dia. Kita bebas dari dosa, berarti kita bebas dari maut, yang artinya kita menerima surga yang kekal. Dan di dunia ini hidup kita mempermuliakan Tuhan. Kita hidup baru, tidak lagi terikat dengan dosa. Bukan berarti nanti kalau kita sudah jadi lahir baru, percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus, maka kita tidak mungkin lagi berdosa. Masih bisa kita jatuh sekali-sekali, selip kepada dosa. Tetapi karena kita sudah punya Yesus dalam hati kita, maka kita punya kekuatan untuk menolak dosa. Dan dosa tidak lagi bisa mengikat kita. Tapi hidup kita berubah hari lepas hari menjadi lebih seperti Yesus. Dan hidup kita berubah semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus datang saudara, supaya saudara beroleh keselamatan, kebebasan dari dosa, hidup yang baru saudara. Termasuklah di dalam keselamatan itu Tuhan juga berikan semua berkat-berkat Tuhan yang lain, yaitu salah satunya kesembuhan. Katakan amin. Haleluya. Pada malam ini pastikan dulu kita memperoleh keselamatan, karena itu mujizat yang terbesar. Di dalam keselamatan jiwa terletak semua berkat-berkat Tuhan yang lain. Katakan amin. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat dan pribadi saudara. Terima Tuhan sebagai Tuhan penebus saudara. Pada malam ini, bagaimana caranya saudara berkata kita diselamatkan? Bagaimana caranya kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus? Bagaimana caranya kita percaya kepada Yesus? Sederhana saudara, Roma 10:9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita percaya dalam hati kita, tapi kita juga harus mengaku dengan mulut kita saudaraku, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Katakan amin. Mari sekali lagi angkatlah tangan saudara. Semuanya kita angkat tangan kita. Mari kita serukan kuat-kuat, kita mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Mari katakan, oh Tuhan Yesus, malam ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mengaku saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Tapi malam ini Tuhan, saya mau bertobat. Saya tinggalkan semua dosa saya. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau adalah anak Allah yang turun ke dunia ini, yang disalibkan bagi saya, yang mencurahkan darahmu bagi saya, untuk menebus saya. Dan pada hari yang ketiga, Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan, saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan Juru Selamat pribadi saya. Ampunilah saya Tuhan dari segala dosa saya. Sucikanlah saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya
saya akan mengikut Engkau seumur hidup saya. Tuliskanlah nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Begitu juga saudara menerima kesembuhan. Katakan amin. Amin. Tadi saudara percaya dalam hati saudara Yesus adalah juru selamat, dan saudara mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah juru selamat, maka saudara sudah diselamatkan. Amin. Dan untuk berkat-berkat Tuhan yang lain juga, saudara perlu melakukan hal yang sama, saudara. Mungkin beberapa daripada saudara datang kemari, saudara butuh kesembuhan. Bila pada malam hari ini saudara mengaku Yesus adalah Tuhan penyembuh saudara, terlebih dahulu saudara percaya dalam hati saudara bahwa Yesus penyembuh, sanggup menyembuhkan saudara, maka saudara akan bisa menerima kesembuhan. Mana amin ya? Katakan amin. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, mari buka Alkitab saudara. Kita baca firman Tuhan ini, katakan amin. 1, 2, 3. Karena sudahkah dapat ayatnya? 2 Petrus 1 ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kuasa telah segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang dan ajaib. Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatunya bagi kita. Katakan amin. Tuhan telah menyediakannya bagi kita. Apapun yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup diberkati di dunia ini. Kesembuhanlah itu termasuk berkat Abraham, berkat materi. Telah Tuhan sediakan bagi saudara. Itu sudah tersedia. Katakan amin. Bagaimana saudara bisa memperoleh berkat-berkat Tuhan tersebut? Saudaraku yang kekasih, Yesus telah membayar harga yang sangat mahal, saudaraku, supaya saudara bisa diselamatkan. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka berkata tidak apa-apalah hidup miskin di dunia ini, tidak apa-apa hidup penyakitan di dunia ini, sehingga mereka lumpuh di dunia ini. Tidak apa-apalah hidup, saudaraku, hidup terus-menerus dalam dosa, saudaraku. Nanti kan masuk surga juga. Nanti kan ada surga di mana kita bisa berbahagia. Saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Apalagi kalau kita hidup terus dalam dosa, itu bisa membawa kita kepada maut. Tuhan mau saudara hidup bebas daripada semua dosa dan kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Saudara, bukan hanya sekedar lewat dari api dan kemudian ke sorga, saudara, seperti lolos begitu dari api, oh syukur masuk sorga. Tetapi di dunia ini hidup saudara menderita, jatuh bangun, hidup saudara tidak jadi terang, saudaraku. Wah, saudaraku, hidup saudara bahkan miskin, bahkan penyakitan, saudara. Hidup saudara terus dalam perkelahian, saudaraku. Tuhan tidak mau saudara hidup demikian. Saudara biarlah masuk sorga nanti, tapi di dunia ini biarlah hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan, menikmati semua berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, membayar harga yang sangat mahal. Tahukah saudara, ketika Yesus pergi ke salib, sebelumnya dia sudah disiksa terlebih dahulu. Dia dicambuki, punggungnya dibuka, saudaraku. Dan kemudian tentara Romawi datang mencambuk Yesus. Dan di ujung cambuk itu, saudara, biasanya cambuk Romawi 5 cabangnya. Dan di ujungnya itu ada banyak pecahan-pecahan kaca, beling-beling yang tajam, mungkin tulang-tulang besi yang tajam dikaitkan ke situ. Dan cambuk yang demikianlah yang diayunkan ke punggung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang Tuhan Allah 100%.
tapi dia juga manusia 100%. Dia hidup dalam tubuh manusia. Tuhan Yesus sangat kesakitan ketika dicambuk. Itulah penyiksaan yang mengerikan pada zaman itu, saudara. Ketika cambukan itu diayunkan, maka itu merobek punggung Yesus. Itu menarik keluar semua daging-daging punggung Yesus. Darah mengalir keluar dari tubuh Yesus. Bahkan cambukan yang semakin dahsyat, saudara, merobek semua kulit dan daging Yesus, sehingga bahkan organ-organ tubuh Tuhan yang sebagian dalam bisa kelihatan dari luar. Begitu hebatnya penderitaan yang ditanggung Yesus. Begitu luar biasanya luka-luka di punggung Yesus itu. Untuk apakah Yesus menanggung itu semuanya? Untuk bilur-bilur Yesus itu. Karena disitulah ketika dia dicambuk itu, saudara, Tuhan Yesus sudah selesai menanggung penyakit saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan tubuhnya untuk dihancurkan sedemikian. Luka-luka di punggungnya. Untuk apakah itu? Tuhan berfirman dari firman-Nya. Dia katakan, biarlah oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Haleluya. Katakan haleluya. Oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Bukan kita akan sembuh, tapi kita sudah sembuh. Bila saudara sakit pada malam ini, percaya kepada firman Tuhan ini, maka saudara merdeka, bebas dari penyakit saudara. Mana amin yang lebih kuat? Amin ya, haleluya, haleluya. Yesus mengasihi kita. Dia mau kita bebas dari penyakit. Untuk itulah dia menanggung semua penyakit saudara. Dengan berbilur-bilur demikian, saudaraku. Dia tanggung penyakit saudara, supaya saudara tidak perlu lagi menanggungnya. Amin. Haleluya. Kemudian Yesus pergi ke salib. Tubuhnya sudah habis siksa saudaraku. Ya, diludahi, kemudian dicambuki demikian. Ya, sehingga dia pergi ke salib, saudara. Di tengah jalan pun dia tidak sanggup memikul salibnya, saudaraku. Harus Simon dari Kirene menolong Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Golgota. Di Golgota dengan tubuh yang sudah demikian dihancurkan, Tuhan Yesus digantung antara langit dan bumi, dipakukan ke kayu salib. Darah menetes keluar dari kaki dan tangannya yang dipaku. Saudara, tentu itu dipaku dengan bukan sembarang paku yang biasa. Karena itu haruslah paku yang sangat besar, supaya bisa menahan seorang tubuh manusia tergantung di kayu salib. Satu penderitaan yang sangat mengerikan yang dialami Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk apakah itu? Untuk membebaskan saudara dari dosa. Supaya di dunia ini pun saudara tidak perlu lagi hidup berdosa, diikat oleh kebiasaan buruk. Supaya saudara bisa bahagia menikmati persekutuan saudara dengan Yesus setiap hari. Dan nanti setelah selesai tugas saudara di dunia ini, saudara bisa pergi ke sorga, dan upah yang besar sudah menunggu saudara di sorga. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Untuk itulah Yesus menanggung penderitaan yang sangat besar, supaya kita semua bebas dari dosa dan akibat-akibat dosa kita, saudaraku. Dan Tuhan Yesus dimahkotai duri, darah juga mengalir keluar dari kepalanya, mengucur dengan deras saudara dari seluruh tubuhnya. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan saudara dari segala dosa saudara, dan membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa. Katakan amin. Sehingga kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah kemerdekaan sejati dalam Yesus. Jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Karena semua dosa saudara, kebiasaan buruk saudara, sifat-sifat berdosa saudara, sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Katakan amin. Oh, lebih kuat aminnya. Katakan amin 3 kali. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dan Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Di kayu salib dia berteriak demikian.
sebelum dia menyerahkan nyawanya. Orang-orang tidak mengerti. Orang-orang berpikir kenapa dia memanggil Eli. Tuhan Yesus bukan memanggil Elia, tapi Tuhan Yesus sedang berkata, itu artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak tahan berpisah dengan Bapaknya. Seluruh dosa manusia ditanggungkan kepada tubuhnya di kayu salib, sehingga dia penuh dengan dosa manusia. 2 Korintus 5:21 berkata, dia tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita, supaya di dalam dia kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Dia tanggung semua dosa kita, dan akibatnya dia harus berpisah dengan Bapaknya di sorga. Memanglah penderitaan fisik Tuhan Yesus sangat berat. Bahkan di taman Getsemani pun dia sampai berkeringat darah, karena dia tahu dia harus menanggung dosa manusia. Tetapi apakah penderitaan Yesus yang terbesar sebenarnya adalah ketika dia tahu dia harus berpisah dengan Bapaknya di kayu salib, karena dia menanggung dosa manusia sedemikian besar. Kenapa Tuhan Yesus rela demikian berpisah dengan Bapaknya ketika dia menanggung dosa manusia? Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak perlu lagi berpisah dengan Bapa, dengan Yesus. Kita bisa hidup selama-lamanya di sorga yang kekal. Haleluya. Karena akibat dosa maut itu memisahkan saudara dengan Yesus selama-lamanya. Itu mengerikan saudara, hukuman yang kekal. Tapi Yesus mati dan bangkit kembali supaya saudara tidak perlu lagi berpisah dengan Bapa di sorga. Saudara bisa hidup kekal selama-lamanya di sorga. Mujizat yang terbesar adalah mujizat keselamatan. Yesus telah membayar itu dengan darahnya yang kudus. Tapi Tuhan juga mau saudara menikmati semua berkat-berkat yang sudah disediakannya bagi saudara. Ada mujizat-mujizat lain yang juga Tuhan sediakan bagi saudara. Selain saudara menerima mujizat keselamatan, saudara mujizat terbesar, tapi Tuhan juga mau di dunia ini saudara mengerti bahwasanya semua sudah disediakan Tuhan. Amin. Kesembuhankah, berkat materi yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, sukacita yang tidak terkatakan saudara, sukacita yang di tengah-tengah krisis, semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Tapi untuk menerima itu semuanya, Tuhan Yesus mau saudara punya iman. Mana aminnya? Saudara harus punya iman. Dalam kata yang sederhana, iman itu percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman. Ketika firman Tuhan berkata saudara sembuh, saudara percaya, maka saudara bisa sembuh. Ketika iman berkata saudaraku, firman Tuhan berkata saudara diberkati, saudara sudah bebas dari kutuk dosa kemiskinan. Saudara percaya itu, walaupun saudara melihat dompet saudara masih kosong, tapi saudara percaya saudara sudah diberkati. Itulah dia iman. Katakan amin. Dan mungkin saudara datang kemari untuk sembuh, dan saudara berkata kepada saya, doakanlah saya ibu, saya mau sembuh, tapi saya tidak punya iman, doakanlah saya. Bisakah seseorang sembuh karena iman orang lain? Jawabannya bisa. Tapi itu bukan suatu hukum, itu suatu pengecualian. Saudara bisa saja di KKR ini merasakan kesembuhan Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara rasakan penyakit saudara sudah berkurang, gejala penyakit saudara sudah hilang. Tetapi saudaraku, kalau saudara tidak punya iman, maka nanti ketika mungkin kira-kira seminggu lagi, sebulan lagi, atau 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, saudara merasakan gejala penyakit yang sama menyerang saudara, atau ada penyakit lain lagi yang menyerang saudara. Karena saudara tidak punya iman, maka saudara tidak tahu untuk menolaknya. Tetapi kalau saudara punya iman, maka saudara akan tahu berkata, oh di dalam nama Yesus penyakit engkau pergi keluar, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Sehingga saudara tetap sembuh, saudara kembali sembuh. Mana amin ya, katakan amin.
Dalam semua kasus kesembuhan Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup di bumi ini. Saudara tahu, lebih dari 50% pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan kesembuhan. Dia memberitakan Injil, keselamatan, dia menyelamatkan jiwa-jiwa, dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan kalau Yesus dulu menyembuhkan, maka sampai sekarang ini dia masih menyembuhkan. Itulah sebabnya dia berkata kepada kita murid-muridnya, letakkan tangan yang saudara sakit, maka orang itu akan sembuh. Karena Yesus masih menyembuhkan. Kesembuhan bukan hanya pada zaman di mana Yesus hidup. Firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Mana tepuk tangan? Haleluya, haleluya. Saudaraku, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan sebelum dia melihat pengakuan iman orang tersebut, atau mendengar pengakuan iman orang tersebut yang mau disembuhkan. Sama seperti kita selamat, saudara, kita harus mengaku dulu Yesus juru selamat. Kita percaya dalam hati kita, kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Demikian juga pengakuan iman saudara akan kesembuhan saudara mendahului manifestasi kesembuhan saudara di dalam tubuh saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus mau kita menerima semua berkat-berkatnya. Mari pada hari ini kita belajar mengenai iman, supaya hidup kita beriman. Malam ini juga kita bisa menerima mujizat Tuhan. Mari buka kitab saudara, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bukalah kitab kita. Saudara siap baca firman? Yang siap katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Markus 2 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun Tidak. Sementara itu memberikan izin kepada mereka. ada orang-orang datang, Bawa kepadanya seorang digotong oleh 4 orang. tetapi Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap dan di atasnya. Sudah itu mereka ketika Yesus mereka berkata lagi kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. tetapi di situ Ada Taurat mengapa itu ia mengucap Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tetapi Yesus Bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu? manakah Maka lebih mudah berkata kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, bangunlah, dan berjalan. tetapi supaya kamu Tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata dia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, lihat ini apa yang terjadi di Markus 2. Ada seorang lumpuh, dan dia betul-betul lumpuh. Dia bukan sekedar tidak bisa berjalan, atau sebelah kakinya pincang, atau dia pakai tongkat. Dia masih bisa berjalan tapi pakai tongkat, tapi susah berjalan. Dia ini bukan lumpuh demikian, dia betul-betul lumpuh. Tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa menggerakkan kakinya, sehingga dia harus digotong, saudaraku, ya pakai tilam, diangkat oleh 4 orang temannya. Tetapi satu perkara, orang lumpuh ini punya iman. Dia berkata, aku bisa sembuh. Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Aku dengar kemarin dia menyembuhkan orang kusta, dia membangkitkan orang mati, ya dia menyembuhkan orang yang
oh diikat setan, dia bebas, orang itu bebas, pastilah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan aku. Bawalah aku ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Aku tahu kalau aku datang kepada Yesus, aku pasti sembuh. Aku mau sembuh. Mari teman-teman, bawa aku. Gotong aku. Dia tidak malu, saudara. Mungkin banyak orang sudah berkata kepada dia, kalau engkau sudah tidak ada mungkin harapan lagi, sudahlah, menyerah saja, terima saja nasibmu. Kau menggerakkan tangan pun tidak bisa, menggerakkan kaki pun tidak bisa. Mau kamu, sudahlah, hidup aja tenang-tenang di rumah. Tidak, dia punya iman. Dia panggil 4 orang temannya, marilah teman, bawa aku kepada Yesus. Gotong aku ke tempat di mana Yesus mengajar. Dan 4 orang temannya itu sama-sama punya iman. Mereka sama-sama beriman. Dan mereka berkata, ayo kita bawa teman kita nih, kita bawa kepada Yesus. Pasti Yesus bisa menyembuhkan. Orang lumpuh ini dia, saudara, punya iman untuk disembuhkan. Dia percaya kalau dia datang kepada Yesus, Yesus bisa menyembuhkannya. Maka mereka pergi, saudara, di tengah jalan. Tentunya banyak orang yang berjumpa dengan mereka, saudara. Mungkin orang pada berkata, ngapain, mau kemana? Menggotong orang lumpuh seperti ini. Mau kemana gotong-gotong teman seperti itu? Mau kepada Yesus. Kami mau datang kepada Yesus. Tentunya saudara bisa bayangkan banyak orang berkomentar macam-macam. Sudahlah, orang kayak gitu kok datang lagi sama Yesus, gak mungkin ada lagi harapan itu. Mungkin banyak orang mengejek, saudara. Tapi satu hal, dia punya iman, dia tidak malu. Dia punya iman, dia percaya Yesus bisa menyembuhkannya. Haleluya. Sampailah mereka ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar. Dia mau masuk dari pintu gak bisa. Orang banyak sudah berkerumun. Masuk dari jendela gak bisa. Dia mau sembuh, tapi bahkan orang tidak mau memberikan jalan bagi dia untuk masuk ke dalam tempat rumah di mana Tuhan Yesus mengajar. Banyak halangannya datang kepada Yesus. Dia berusaha masuk pun tidak ada orang menyilahkan dia masuk, saudara. Semua orang sudah penuh di situ. Tapi satu perkara, orang lumpuh ini dan keempat temannya, mereka punya iman yang tidak kenal menyerah. Amin. Banyak orang Kristen baru satu halangan sudah menyerah. Sekali berdoa tidak mau lagi berdoa. Sekali dapat tantangan tidak lagi mau melayani. Lihatlah orang lumpuh ini, saudara, banyak halangan yang datang kepada Yesus, tapi dia tetap mau berjumpa dengan Yesus. Dia tetap beriman, saudaraku. Saudaraku, dia berusaha masuk, tidak bisa dari pintu. Jadi apa yang dilakukannya? Dia naik ke atap. Dia berkata kepada temannya, bawa aku ke atap, bisa kita naik dari atap, turunkan aku nanti dari situ. Dan betul saja, saudara, mereka naik ke atap, mereka buka atap, saudara. Dapat dibayangkan ketika Yesus sibuk mengajar, tiba-tiba kedengaran dari atap keras, apa ini? Orang mungkin bertanya-tanya, sudah debu-debu pada berjatuhan dari atas, saudara. Ya orang heran, apa ini? Tiba-tiba bunyi demikian. Rupanya orang lumpuh tadi diturunkan oleh temannya tepat di depan Yesus. Dan ayat 5 tadi berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi iman harus dapat dilihat. Dan lihatlah ketika imannya dilihat Yesus, yang artinya ada tindakannya untuk dapat disembuhkan, maka Tuhan Yesus sudah berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata terlebih dahulu, sembuhlah engkau? Tidak, yang paling perlu keselamatan jiwa. Itu mujizat yang terbesar. Adalah baik saudara menerima mujizat kesembuhan, amin, baik sekali. Tapi kalau saudara tetap tidak percaya kepada Yesus, saudara akan tetap juga ke neraka. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena hanya Yesus yang bisa menyucikan saudara dengan darahnya yang kudus. Makanya Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dan di dalam keselamatan jiwa terletak juga semua berkat Tuhan yang lain. Maka ketika Tuhan Yesus melihat imannya, dia tahu orang ini bisa disembuhkan. Maka Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah. Maka orang itu segera bangun, bangkit. Dia mengangkat tempat tidurnya, dia sembuh. Dan dia pulang ke rumahnya menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Pada hari ini juga saudara bertindak dengan iman saudara.
Saudara mau sembuh, tindakan iman saudara. Jangan katakan Yesus tahu aku sakit. Orang lumpuh ini juga bisa berkata demikian. Tuhan Yesus kan tahu aku gak bisa bergerak, jalan gak bisa. Kasihani dong. Sudahlah, tinggal di rumah saja, duduk-duduk, tunggu sampai orang datang. Saudara, tidak demikian. Iman itu baru iman kalau ditindakkan. Kalau saudara mau menerima mujizat Tuhan, saudara harus menindakkan iman saudara. Yakobus 2:26 berkata, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah juga mati. Jadi belum bisa dikatakan iman kalau saudara belum menindakkannya. Tuhan mau menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Dia tunggu saudara menindakkan iman saudara. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Ya, pada malam hari ini kita semua bertindak dengan iman kita, saudaraku, supaya kita semua mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ada contoh yang lain, Markus 5. Saya baca kepada saudara, Markus 5 ayat 25 dan ayat 28 saya bacakan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika kita lihat ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Maka ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara bisa baca ini nanti Markus 5, cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi saudara bisa baca kembali. Saya ceritakan pada saudara, ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Tubuhnya sudah lemah, dan dia sudah berulang-ulang mengobati dirinya kepada berbagai dokter. Tapi keadaannya bukan makin baik, makin memburuk. Uangnya sudah habis, tapi keadaannya makin memburuk. Tetapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, maka timbullah imannya. Maka dia mulai berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Katakan amin. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, maka dia punya iman. Memang iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, saudara mau punya iman, dengar firman Tuhan. Maka dari mendengarkan firman Tuhan, saudara punya iman. Katakan amin. Makanya perempuan ini mulai dia mengucapkan imannya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Kalau terjemahan aslinya berkata, dia berulang-ulang mengucapkannya. Dan dia bertindak. Pertama sekali dia bertindak dengan mengucapkan firman Tuhan. Dengan mengucapkan dia pasti sembuh. Katakan amin. Dia tahu kalau dia datang kepada Yesus dia sembuh, dan dia ucapkan itu. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan dia bertindak juga dengan pergi kepada Yesus. Dia tidak hanya duduk di rumahnya dan berkata, ya aku sembuh, tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak. Dia berkata, aku jamah jubah Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Haleluya. Dia melakukan sesuatu, saudaraku. Dia terus mengucapkan firman Tuhan, dan dia juga bertindak. Haleluya. Maka saudara lihat apa yang dilakukannya, banyak alangan. Orang-orang berdesakan di sekitar Yesus. Kemana pun Yesus pergi, orang-orang selalu mengerumuni dia. Dan begitu banyak orang mengerumuni dia, sehingga susah sekali bagi wanita ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi dia tidak peduli itu. Dia punya iman, dan dia tindakan imannya. Dengan kemuliaan dan nama Tuhan. Haleluya. Maka dengan tubuhnya yang masih sakit, tubuhnya yang masih lemah, dia belum sembuh. Tapi dia sudah punya iman, dan dia ucapkan imannya. Dia berkata, aku jamah saja banyak aku sembuh. Mungkin orang mendorong dia, ngapain kau perempuan? Engkau najis. Perempuan demikian tidak boleh masuk kerumunan orang banyak. Saudaraku, kau seharusnya tinggal di rumah.
Kau seharusnya terima nasibmu. Gak boleh kau berada di kerumunan orang banyak. Aku kenal engkau. Tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Dia beriman kepada firman Tuhan. Orang lain mengejek dia, dia tidak peduli. Orang lain berkata, sudah tamat riwayatmu, sudah berapa dokter kau datangi, dokter tidak bisa menyembuhkan engkau. Apa kau tidak tahu malu? Terima saja nasibmu. Banyak orang pasti mengejek dia, jelas saudaraku. Tapi dia tetap punya iman, dan dia tetap tindakan imannya. Dia berkata, kau jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia terus mendekati Yesus. Mungkin banyak mendorong dia, menyepak dia, menyingkirkan dia, tapi dia tetap teguh dengan imannya. Dia tetap saja berkata, kalau ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Haleluya. Dan dia jamah jubah Yesus, dan seketika itu juga dia sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya, haleluya. Seketika itu juga kuasa Tuhan mengalir kepadanya. Kemudian Yesus tahu itu. Dia berkata, siapa yang menjamah aku? Tuhan. Begini banyak orang berdesak-desakan. Kau katakan siapa yang menjamah kau? Tidakkah kau lihat orang banyak ini semua menyenggoli engkau dari tadi? Tidak, kata Tuhan. Aku tahu ada kuasa yang keluar daripadaku. Kapan kuasa Tuhan turun menjamah saudara? Ketika saudara bertindak dengan iman saudara. Mana amin ya, katakan amin. Haleluya. Sekarang ini juga di kursi saudara, saudara yang sakit, ucapkan pelan-pelan, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Maka Tuhan bisa menjamah saudara. Tuhan bisa mengalirkan kuasanya kepada saudara. Iman saudara menarik kuasa Tuhan untuk membebaskan saudara dan menyembuhkan saudara. Ucapkan iman saudara. Tanpa pun ada hamba Tuhan menjamah saudara, Yesus sendiri langsung menjamah saudara. Kalau saudara punya iman. Mana aminnya lebih kuat? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Tindakan iman saudara hari ini. Kursi saudara berkata, saya percaya Tuhan. Firman mau berkata, Galatia 3:13-14, Engkau telah membebaskan saya dari kutuk-kutuk dosa. Maka saya percaya mulai hari ini hidup saya bisa diberkati Tuhan. Haleluya. Firman mau berkata, Tuhan, saya tidak jadi ekor, tapi saya jadi kepala. Mulai hari ini saya tidak gagal lagi, tapi saya bisa berhasil dalam nama Yesus. Ucapkan iman saudara. Katakan amin. Itu salah satu tindakan iman saudara. Bertindak dengan iman. Haleluya. Mulai memberi dengan beriman. Nah firman Tuhan, mana amin ya? Lebih kuat aminnya. Nah firman Tuhan berkata, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Tindakan iman kita, maka kita akan lihat Tuhan membuka tingkat-tingkat di langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kita. Haleluya. Iman harus ditindakkan. Ucapkan iman saudara sekarang dan bertindak. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, itu lagi ilustrasi mengenai iman. Saya mau sampaikan pada saudara. Kalau saya katakan kepada saudara, di tangan kiri saya ini ada uang 100.000. Di tangan kiri saya ini saya sedang menggenggam uang 100.000. Saya tanya kepada saudara, bisa saudara lihat uang itu? Tidak. Bisa saudara lihat uangnya? Tidak. Tapi kalau saya tanya, percayakah saudara saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya? Percaya? Percaya, saudara bilang. Saudara katakan percaya, percayalah. Ibu Victoria kan ibu pendeta. Kalau dibilangnya dia punya uang 100.000 di tangan kirinya, ada dia uang itu, pasti ada. Dia kan hamba Tuhan, dia tidak mungkin bohong. Ya, saya manusia yang bisa saja bohong, tapi saya tidak mau bohong, saudara. Amin. Saya takut Tuhan, saya tidak mau bohong. Ya, dan yang betul, ada uang 100.000 di tangan kiri saya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada uang 100.000 tangan kiri. Tapi kalau saya katakan begini kepada saudara, percaya atau saudara saya punya uang 100.000? Percaya? Ya, tentu saudara jawab percaya lah bu. Udah saya lihat pun itu. Amin. Amin. Ya, saudara
berkata, percaya Bu, sudah kelihatan, sudah saya lihat uang Ibu. Tapi itu bukan iman. Kalau iman itu saudara percaya sebelum saudara melihatnya. Katakan amin. Apa dasarnya? Ucapan saya. Walaupun saudara belum lihat uang itu, apa dasar saudara percaya? Ucapan saya. Kau berkata, Ibu pendeta kan tidak mungkin bohong. Ya kata Tuhan, walaupun saya nggak lihat uang itu, tapi dia bilang uang itu ada 100.000 di tangan kiri. Saya percaya ada. Ya memang betul ada. Tapi kalau saya ulangi ya, saya katakan, oh percaya kau saudara, kalau saya punya uang 100.000 di tangan kiri saya, percaya. Karena saudara sudah melihatnya. Dan ini bukan iman. Kalau saudara lihat dulu, saudara rasa dulu, saudara berkata, sudah sembuh, sudah gak ada lagi sakit di pinggangku, sudah gak ada ini, udah enak badanku. Oh betullah Yesus penyembuh. Itu bukan iman saudara. Itu logika. Semua pun orang tahu itu. Kalau sudah enak dulu badan saudara, baru saudara berkata, betullah Yesus itu Jehovah Rafa, betullah dia Yesus penyembuh. Itu bukan iman. Iman itu saudara percaya sebelum saudara melihat, sebelum saudara merasakan kesembuhan. Masih sakit pun punggung saudara, saudara sudah percaya dan saudara sudah mengucapkan oleh firman Yesus, saya tahu saya sudah sembuh. Amin. Lebih kuat amin ya. Haleluya. Jadi ketika saudara masih tidak ada uang, ketika dompet saudara masih kosong, ketika punggung saudara masih sakit, tapi saudara sudah mengucapkannya, saya percaya, saya tahu, saya sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh, sudah sembuh. Maka saudara akan lihat hari lepas hari saudara akan bertambah-tambah kuat. Amin. Mana amin ya? Lebih kuat aminnya. Iya, lebih kuat lagi aminnya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Saudaraku, Lukas 17. Salah satu contoh yang nyata mengenai tindakan iman. Ya, Lukas 17. Lukas 17 saudara, ayat 11 sampai 19. Haleluya. Haleluya. Pada malam hari ini kita percaya banyak mujizat Tuhan terjadi. Ketika di KKR di Sorong Papua saudara, banyak sekali mujizat kesembuhan. Haleluya. Dan darah tinggi sembuh saudara. Beberapa orang penyakit darah tinggi yang berkata, sakit sekali kepala saya, berat sekali saya rasa ketika saya datang kemarin, sudah bertahun-tahun saya alami. Tapi malam hari ini Bu, sudah bebas, sudah tidak sakit lagi. Yang pakai tongkat saudara berjalan tanpa tongkat, katakan amin. Ya saudaraku yang penyakit lumpuh berjalan, katakan amin. Haleluya. Yang tuli juga ada, tuli mendengar di dalam nama Yesus. Banyak mujizat Tuhan terjadi di Sorong, katakan amin. Ya saudaraku yang sakit mah, sakit saudaraku di bagian tubuhnya, dia berkata ada benjolan di sini, itu juga disembuhkan Tuhan. Mujizat Tuhan banyak terjadi di KKR kita di Sorong Papua. Malam ini juga saudara beriman, Tuhan melihat iman saudara, maka dia akan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Mana tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya baca kepada saudara. Ya, ayat 14. Lalu ia itu huruf besar, memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kalau saudara lihat ini cerita, nanti saudara baca di rumah. Ini ada cerita mengenai 10 orang kusta. Dan mereka datang kepada Yesus. Mereka percaya mereka bisa disembuhkan. Pada zaman dahulu itu ada kusta penyakit saudara yang tidak bisa disembuhkan dengan medis saudaraku. Dan mereka harus hidup terasing. Hampir-hampir dapat dipastikan saudara hidup mereka tidak punya masa depan. Karena mereka orang terbuang saudara. Bahkan terkumpul di satu tempat khusus, mereka harus berkumpul, tidak bisa berbaur dengan orang banyak. Betapa sangat menyedihkan hidup mereka. Ya, tentunya sangat menderita hidup mereka setiap hari. Ditambah lagi dengan penyakit yang menyerang mereka, saudaraku ya, penyakit kusta. Tapi satu perkara, walaupun begitu tidak ada harapan ya dalam hidup mereka, mereka beriman. Dan kalau
kalau saudara beriman, tidak ada yang mustahil bagi saudara yang beriman. Dan iman itu mereka tindakan. Mereka datang kepada Yesus. Ya, tentu dapat dibayangkan bagaimana keadaan mereka ketika datang 10 orang kusta ramai-ramai berseru, Yesus kasihani akan. Tapi apa kata Yesus kepada mereka? Yesus berkata singkat saja. Yesus tidak memberi kata-kata simpati kepada mereka. Dia berkata, ya kau akan. Tidak. Yesus berkata, apa kata Tuhan Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tahukah saudara, kalau orang kusta tidak boleh masuk bait Allah. Mereka tidak boleh jumpa dengan imam sebelum mereka sembuh. Tapi orang kusta 10 ini, ketika mereka datang pada Yesus, apa kata Yesus? Itu kata Yesus, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Lah Tuhan, ini kan masih kusta. Tengok ini tanganku dibeban, kakiku puntung-puntung jarinya. Tuhan, aku jalan aja susah, berdiri aja susah. Ini mesti pegangan Tuhan supaya bisa jalan jumpa sama kau. Mereka tidak berkata demikian. Apa yang mereka lakukan? Tuhan Yesus berkata, kita harus pergi kepada imam-imam, berarti kita sembuh. Mari kita kawan, kita pergi semuanya, kita perlihatkan diri kita kepada imam-imam. Sudah sembuh kita. Apakah mereka sudah sembuh? Belum sembuh sebenarnya. Kusta mereka masih melekat di badan mereka, saudaraku. Kusta mereka masih ada di badan mereka. Ya, mereka masih pincang, mereka masih susah berjalan, mereka masih sakit, mereka rasa, saudaraku, ya. Mereka masih lemah. Tapi satu hal, mereka beriman dan mereka tindakan iman mereka. Mereka berkata, Yesus sudah berkata kita harus pergi ke imam-imam. Itu artinya kita sudah sembuh. Mari semuanya kita pergi. Mari, mereka pegangan tangan. Mungkin jatuh bangun, tapi mereka beriman. Mereka pergi terus ke arah bait Allah, mau berjumpa dengan imam, karena mereka percaya mereka sudah sembuh. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Di tengah jalan mereka sembuh. Itu artinya mereka menindakkan iman mereka. Saudaraku, ketika mereka belum sembuh, mereka sudah beriman. Mereka tahu mereka sudah sembuh. Mana amin? Dia katakan amin. Haleluya. 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 Ketika saudara menindakkan iman saudara, maka kuasa Tuhan bisa bekerja. Maka hari ini tindakan iman kita dimulai dengan ucapan kita terlebih dahulu. Seperti perempuan yang 12 tahun berdarah, saya sudah sembuh. Asalku jangan saya coba, saya sembuh. Dia mengucapkan, ya saudara juga, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Katakan amin, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Nanti saudaraku, kalau saudara jangan lagi ucapkan kegagalan. Jangan kata, saya ini miskin, saya ini akan miskin terus, saya gagal terus, apapun saya pegang kelihatan gak berhasil. Sudahlah, terima saja daksir. Jangan lagi ucapkan demikian, tapi ucapkan iman, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan saudara diberkati, ucapkan saudara sudah sembuh, ucapkan saudara, saudara ucapkan nasib saudara berubah. Ucapkan saya sudah bebas, saya hamba kebenaran, saya bukan hamba dosa lagi, karena Yesus sudah memerdekakan saya. Dimulai dari ucapan saudara. Iman saudara ucapkan, maka jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Apa kata firman dalam Markus 11:23-24? Kalau kau berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, melainkan percaya bahwa apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Tuhan berkata, kita berkata kepada gunung itu, artinya kita berkata kepada gunung-gunung penyakit kita, keluar, tercampak dari hidupku penyakit dalam nama Yesus. Tapi kesembuhan daripada Tuhan sudah menjadi milikku. Aku sehat, aku umur panjang. Haleluya. Kita berkata kepada gunung-gunung persoalan. Kita berkata kepada saudara, jangan berkata tentang gunung. Banyak orang suka membicarakan masalah. Mereka berbicara terus tentang gunung persoalan.
tentang gunung penyakit mereka. Yang mereka bicarakan adalah kekalahan. Yang mereka bicarakan adalah penyakit. Tuhan berkata, kita berkata kepada gunung penyakit, beranjak tercampak keluar dari hidupku. Bukan membicarakan penyakit kita. Mari mulai hari ini jangan bicarakan persoalan, bicarakan firman Tuhan. Ucapkan kehidupan, maka saudara akan menerima kehidupan. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18:21. Saudara mau sembuh, saudara mau bebas, ucapan saudara menentukannya. Mana amennya? Saudara mau diberkati, ucapan kita menentukannya. Ucapkanlah firman Tuhan, maka itu akan membawa kehidupan, kebebasan, kesembuhan kepada kita. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Saudara sudah bertindak, mulai bertindak. Setiap hari ucapkan firman, katakan amin. Setiap hari saudara melatih tubuh saudara, sambil saudara angkat dalam nama Yesus, tangan ini bisa berfungsi dengan baik. Firman berkata, aku tidak akan mati Tuhan, tapi aku akan hidup dan akan menceritakan perbuatan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini aku keluar, aku cari jiwa baru. Siapa yang sakit, aku letakkan tanganku, aku doakan mereka sembuh, aku pun sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu dia iman. Mana aminnya? Haleluya. Kita ucapkan terlebih dahulu. Untuk pelayanan kita juga, kita mau lihat pelayanan kita berhasil mulai dengan ucapan. Kalau aku pergi mengunjungi jiwa ini selamat, jiwa ini bebas, KKS-ku berganda, hidupku diurapi Tuhan, aku jadi hamba Tuhan, aku menggenapi panggilan Tuhan. Ucapkan iman saudara. Mana aminnya? Haleluya. Saudaraku, Tuhan panggil kita untuk memberkati kita, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Biarlah kita, siapapun kita, apakah kita dari suku Ambon atau dari suku lain, Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita jadi terang bagi banyak orang. Mari nyatakan lewat hidup kita, Yesus itu hidup. Malam ini terima mujizat saudara, terima kebebasan saudara, terima kesembuhan saudara dengan iman. Tindakan iman saudara. Walaupun nanti kami tidak bisa mendoakan saudara semuanya, tapi kalau saudara beriman dan mengucapkan iman saudara dan menindakkan iman saudara, Tuhan bisa menjamah saudara secara langsung. Mulai angkat kaki saudara, katakan, aku sudah sembuh Tuhan, aku hidup Tuhan, aku sembuh Tuhan, aku sembuh, aku umur panjang, karena Engkau sudah menanggung penyakitku di kayu salib. Saudaraku, kalau saya pun manusia biasa berkata kepada saudara, saya punya uang 100.000, saudara percaya? Saudara katakan percaya. Kenapa tidak percaya kepada Tuhan segala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang berkata bahwasanya oleh bilurnya saudara sudah sembuh? Percayalah. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Percayalah, karena Tuhan itu bukan manusia, Dia tidak bisa berbohong. Tuhan itu bukan manusia, Dia tidak bisa berdosa. Kalau Dia berfirman, Dia mau menggenapinya. Karena Dia tidak bisa berdusta, Dia adalah Tuhan. Ketika Dia ucapkan, akulah Tuhan penyembuhmu, itu ada dasarnya, karena Dia mau menyembuhkan saudara. Dia sudah menanggung penyakit saudara, Dia sudah berbilur-bilur menanggung sengsara itu, supaya saudara sembuh, karena Dia mau menyembuhkan saudara. Karena Dia sangat mengasihi saudara, maka Dia tangguh itu penyakit itu saudara di tubuhnya. Berbilur-bilur dia, saudaraku. Makanya ada dasar Tuhan mengatakan Dia Tuhan penyembuh, karena memang Dia mau dan sanggup menyembuhkan saudara. Dan Dia tidak bisa berdusta. Manusia bisa berdosa, tapi Tuhan tidak bisa berdosa. Mari pada hari ini percaya, beriman, dan alami mujizat saudara. Apapun itu yang saudara butuhkan, biarlah hidup saudara mulai berubah mulai malam ini, sehingga saudara hari lepas hari, hidup saudara semakin mempermuliakan Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus. Di waktu berdiri, saya undang saudara semuanya maju ke depan. Yang mau menerima mujizat Tuhan, mari maju ke depan.
Semua saudara mau menerima jamaah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita terima kuasa Tuhan. Mari kita terima jamaah Tuhan dalam hidup kita. Mari maju ke depan, saudara yang mau dijamah oleh Tuhan, saudara yang mau menerima kebebasan, menerima kesembuhan. Dan saudaraku, saudara yang mau menerima mujizat Tuhan, untuk apapun itu, mari maju ke depan, mari terima kuasa Tuhan. Haleluya, terima mujizat Tuhan. Tindakan iman seperti firman Tuhan tadi. Saudara bertindak, saudara datang maju ke depan, itu tindakan iman saudara. Tuhan lihat tindakan iman saudara. Tuhan mau melihat iman saudara. Ketika saudara menindakkan iman saudara, maka Tuhan bisa menurunkan kuasanya dalam hidup saudara. Tuhan mau mengadakan mujizatnya dalam hidup saudara, sama seperti yang sudah dilakukannya kepada banyak orang saudara. Dan hari ini Yesus tetap sama. Dia tetap sama. Kalau dahulu dia melakukan mujizat, hari ini dia juga melakukan mujizatnya. Dia bisa. Mari kita nyanyikan haleluya. Oh ya karena Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yesus besar. Haleluya, haleluya. Mari maju, angkat tangan kita, tutup mata kita. Oh, haleluya.
katakan kembali pengakuan iman ini dengan suara yang keras. Oh Tuhan Yesus, malam ini Tuhan, saya mengaku Tuhan, Engkau adalah juru selamat saya. Ampunilah semua dosa saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya, saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Engkau adalah juru selamat saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya juga percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan
Meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudara sudah mencari orang percaya, anak-anak Tuhan. Letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saudara mengucapkan ini dengan iman dan terima kesembuhan saudara. Tidak cukup orang berdoa bagi saudara, tapi kalau saudara beriman, saudara bisa disembuhkan. Terima mujizat saudara pada hari ini. Terima kesembuhan daripada Tuhan hari ini. Mari kita ucapkan kuat-kuat, kita beriman dalam nama Yesus. Saya percaya, saya sudah sembuh oleh figur Yesus. Sekarang penyakit keluar, tinggalkan saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sembuh. Saya sudah sembuh oleh figur Yesus. Oleh figur Yesus, saya sembuh. Haleluya. Saudara pindahkan iman saudara, mulai melangkah, mulai melompat. Cek kesembuhan saudara. Tadi tidak bisa bungkuk, tidak bisa angkat tangan saudara. Tidak bisa berjalan, mulai berjalan. Tidak bisa melihat, mulai melihat. Yang tidak bisa mendengar, mulai mendengar. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mulai pindahkan iman saudara. Mulai jalan, mulai jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah mulai terjadi. Haleluya, mulai. Pindahkan iman saudara. Cek kesembuhan saudara di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lain tetap berdoa. Yang lain tetap berdoa. Haleluya. Terima kebebasan saudara. Saudara juga terus ucapkan, saya bebas Tuhan. Saudara yang stres, bebas dari stres. Dalam nama Yesus, sukacita Tuhan mengalir dalam saudara. Damai sejahtera daripada Tuhan mengalir dalam saudara. Damai sejahtera Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Siapa yang sudah sembuh, mari kita bersaksi. Mari kita nyanyikan Engkau Yesus penyembuhku. Haleluya. 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 Engkau Yesus penyembuh. Haleluya.
sudah dijamah Tuhan. Yang tadinya saudara sedih, saudara sudah suka cita, angkat tangannya coba. Yang sudah dijamah Tuhan, mari angkat tangannya, mari angkat tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang saudara sudah dijamah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita dengarkan kesaksian Bapak ini bagaimana. Bapak ini tadi datang dia, bagaimana keadaannya? Bagaimana tadi Pak? Waktu datang kemari bagaimana, apa yang sakit kakinya? Sakit ya. Sudah berapa lama sakitnya Pak? Bagaimana? Habis sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Tidak bisa sakit kalau berjalan atau bagaimana sakitnya? Kakinya? Kakinya sakit bengkuang. Sedikit ya, sakit begitu ya? Tidak bisa jalan dengan baik ya? Oke, sudah 2 tahun demikian Pak. Dan malam ini bagaimana setelah didoakan ada perubahan? Sudah ada sedikit perubahan. Puji Tuhan, mari kita lihat. Mari kita lihat Bapak jalan. Mari kita lihat. Bapak jalan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah lihat. Oh, Bapak itu tambah baik jalannya. Amin. Amin. Haleluya. Ya haleluya. Puji Tuhan. Berikan kamu yang baik. Haleluya. Haleluya. Bapak sudah beriman dan berikan iman Bapak. Sekarang pun sudah dijamah Tuhan hari ini jalan Tuhan. Bapak terus beriman, ucapkan iman Bapak setiap hari. Makin hari Bapak semakin kuat. Amin. Mana dia lebih kuat? Amin. Haleluya. Amin sayang. Semakin sempurna kesembuhan Bapak. Hari ini pun sudah dijamah Tuhan. Kita bersyukur. Bapak terus beriman, tindakan terus latih, terus berjalan. Bapak makin sehat. Haleluya. Amin. Mari kita doakan. Bapak kami berdoa. Bapak mau berdoa Tuhan, kau jamah terus Tuhan. Bila roh firman hidup dalam hatinya, dia tahu dia sudah sembuh. Dan bersyukur buat jamahmu. Bapak yang sudah sembuh oleh Beliau Yesus. Dia bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kau berikan kekuatan kesehatan umur yang panjang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkati Pak ya. Mari sekali lagi dong kita beri kamu yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya Ibu, mau bersaksi? Oh ya Ibu, ya Ibu mau bersaksi ya tuh. Bapak saya juga teringat dengan sebelah kiri kurang dengar Ibu. Telinga saya sebelah kiri kurang dengar, tapi tadi doakan oleh Bapak salah seorang ini di sini. Telinga saya sudah ada. Puji Tuhan, mari kita muliakan nama Yesus. Bagaimana Tuhan kuasa mendengar? Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Mari kita tutup sebelah kanannya. Ya. Oke, ya, tutup ya. Oke, Bu, saya akan mengucapkannya. Ibu ulangi ya, apa yang saya ucapkan nanti ya. Ibu ulangi ya. 1, 8, 20. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Amin. Sudah ya, banyak sekali perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, telinga Ibu sudah jelas mendengar Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah menjamah dan Kau sudah menyembuhkan Ibu ini. Kami bersuka cita Tuhan. Bila seluruh hidupnya serahkan kepada-Mu Tuhan. Jadikan dia saksi-Mu Tuhan. Untuk membawa banyak orang datang kepada-Mu. Untuk menyembuhkan orang juga Bapak, pakai dia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Ibu. Ibu disembuhkan Tuhan, saudara Ibu juga disembuhkan Tuhan ini. Hari Ibu ya, puji Tuhan Ibu ya, Ibu sudah sembuh ya. Dan saya doakan ada perubahan Ibu ya, ada perubahan lebih ini. Datang kurang saya kurang kuat duduk karena rasa sakit, tapi puji Tuhan beberapa jam hamba bisa duduk sampai sekarang. Saudara ini betul-betul mujizat Tuhan. Amin. Karena Ibu ini ketika duduk sejak dia mendengarkan firman, dia berkata tidak pernah bisa kuat duduk. Tapi saudara lihat dia duduk bahkan berdiri sekarang ini. Dia sudah berjam-jam dan dia bisa kuat berdiri. Itu mujizat Tuhan sudah terjadi. Amin. Ini kita kantor saudaraku. Tapi pada malam hari ini dia sudah dijamah Tuhan. Oleh Beliau Yesus, Ibu ini sudah sembuh. Haleluya.
hari. Tapi minta doa malam-malam saya tidak bisa tidur, siang malam saya tidak bisa tidur. mari kita berdoa. Ibu sudah bebas, ya. Ucapkan iman ibu. Berkata, Tuhan berkata, dari Yesus melindungi kita. Dari Yesus lebih besar daripada roh jahat apapun di dunia ini. Roh Kudus dalam ibu juga lebih besar. Mari kita berdoa supaya ibu bebas. Tidak ada lagi tidak tidur, tapi bisa tidur nyenyak di malam. Haleluya. Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Biarlah kuasa berlaku bagi Tuhan. Bebasan daripada berlaku Tuhan. Oh, darah Yesus melindungi dia. Semua roh jahat yang mengganggu dia, yang menyebabkan dia tidak bisa tidur, pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tidak bisa lagi mengganggu dia dalam nama Yesus. Tapi darah Yesus melindungi ibu ini. Roh jiwa dan tubuhnya dilindungi oleh darah Yesus. Sehingga pikirannya tenang, jiwanya tenang. Oh, semua roh jiwa dan tubuhnya berkati dan dilindungi oleh darah Yesus. Sehingga setiap malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan oleh kuasa dalam nama Yesus yang mengalahkan semua setan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Ibu. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa lagi mau bersaksi? Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua saudara sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Tadi kita sudah berdoa sama-sama supaya hidup yang baru Tuhan berikan bagi saudara. Mulai hari ini, mulai minggu ini, mari kita semua sungguh-sungguh beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap minggu, saudara di GKI sehingga saudara bisa menjadi dewasa rohani. Amin. Haleluya. Siapa yang rindu hidupnya berubah? Coba angkat tangannya. Mau dipakai oleh Tuhan? Yang mau menjadi hamba Tuhan? Coba angkat tangannya. Upahnya mau jadi hamba Tuhan. Ya, semuanya kita mau jadi hamba Tuhan. Mau berdoa supaya dipenuhkan Roh Kudus? Siapa yang mau berdoa supaya penuh Roh Kudus? Siapa yang rindu penuh Roh Kudus supaya hidupnya dipakai Tuhan jadi saksi Tuhan? Setiap hari bisa menginjil, memenangkan jiwa. Sebentar ini kita akan berdoa penuh Roh Kudus. Amin. Dan sebelumnya kita dengar lagi kesaksian. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah ditolong Tuhan, sudah sembuh dari apa sayang? Sakit mah. Sakit mah. Tadi bagaimana waktu datang kemarin? Sakit sekali mas. Saya sakit. Tiba-tiba sampai di sini, ya puji Tuhan. Bisa Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Tidak sakit lagi ya? Sudah berapa lama sakit mah demikian? 1 tahun selalu begitu sakit mah. Ya sakit sekali pasti rasanya itu, menderita sekali ya dan mas ya. Tapi puji Tuhan, malam ini Tuhan sembuhkan. Haleluya. Tidak ada lagi sakitnya. Ini kalau saya pukul begini sakit? Tidak sakit. Haleluya. Dan dia tersenyum saudara. Haleluya. Puji Tuhan yang sudah sembuh. Amin. Haleluya. Siapa yang menyembuhkan? Mari kita berikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Tuhan kau jamah dia Tuhan. Kau penuhkan dia dengan Roh Kudus. Dan mulai hari ini dia sehat kuat Tuhan. Seluruh hidupnya serahkan dia kepadamu. Oh, masa depan yang penuh harapan kau berikan bagi dia. Bila dia boleh menikmati semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudaraku. Mari kita berdoa. Mari semua saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan. Supaya saudara mau mendapat jamahan Tuhan. Roh Kudus bisa memelukkan saudara. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Kisah 1:8, jika Roh Kudus turun ke atas saudara, maka saudara akan penuh dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Dan Roh Kudus turun ke atas saudara akan menjadi saksi Tuhan yang berkuasa. Saudara bisa bersaksi, berani bersaksi memenangkan jiwa. Dan hidup saudara bebas. Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada saudara untuk hidup kudus juga. Amin. Sehingga saudara bisa hidup kudus. Saudara bisa membebaskan orang-orang lain di luar sana. Siapa yang rindu untuk katakan amin? Dan bagian kita penuh Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Amin. Bisa berbahasa roh. Ya, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tapi bahasa roh. Dan kalau saudara merasakan lidah saudara bergetar, saudara berkata, jangan malu, jangan takut. Roh Kudus mau mengurapi saudara. Roh Kudus mau memelukkan saudara. Sehingga saudara menjadi saksi Tuhan yang berkuasa.